Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mentari Rizky Sawitri Pilomonu, dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pemaparan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Akuntansi Perbankan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah IAD 62543 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 2 kali untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini menekankan kemampuan mahasiswa untuk mencatat, mengklasifikasikan, menyajikan, dan menganalisis transaksi perbankan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga mahasiswa siap untuk menerapkan kompetensi akuntansi perbankan secara profesional. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 5 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Wakil Dekan 1 dan Koordinator Prodi. CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi perbankan dan mengklasifikasikan komponen laporan keuangan bank sesuai standar akuntansi perbankan yang berlaku dengan menjunjung profesionalisme. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan mengklasifikasikan jenis transaksi penghimpunan dana bank yang meliputi giro, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito sesuai prinsip akuntansi perbankan. CPMK 3, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis akuntansi penyaluran dana bank atau akuntansi kredit yang diberikan yang meliputi kredit konsumsi, kredit modal kerja, dan kartu kredit termasuk pengakuan pendapatan bunga sesuai prinsip akuntansi perbankan. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis transaksi jasa perbankan yang meliputi transfer dalam negeri, transfer keluar melalui RTGS, surat kredit berdokumen dalam negeri, bank garansi, safe deposit box, dan rupiah traveler check sesuai ketentuan dan prinsip akuntansi perbankan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning pada Universitas Negeri Gorontalo, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa Canva dan kuis interaktif Playground sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, yaitu untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case-based learning. Referensi utama yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa buku akuntansi perbankan, karya Taswan, dan buku referensi karya ahli lainnya, serta didukung artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut merupakan video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi pada pertemuan 7, yakni pinjaman yang diberikan, kredit modal kerja. Mari kita simak. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya. Oke, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Boleh Keting pimpin doa dulu? Wanda silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai
Oke, baik. Hari ini saya absen dulu ya. Apakah hadir semua? Ya, hadir semua. Oke. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk materi pinjaman yang diberikan, yaitu kredit modal kerja. Nah, hari ini kan merupakan pertemuan ke-7 nih. Nah, sebelumnya saya mau merimain lagi nih kepada adik-adik mahasiswa, kira-kira minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya ini kita bahas apa sih? Anda ingat nggak? Kredit konsumsi. Oke, betul ya, kredit konsumsi. Oke, kira-kira apa sih kredit konsumsi itu? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Jadi Bu, kredit konsumsi ini adalah kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Nah, kredit ini sering disebut juga personal loan. Oke, personal loan ya. Jadi betul sekali. Jadi kredit konsumsi itu adalah kredit untuk pinjaman pribadi. Ada yang tahu contohnya apa? Kredit rumah. Oke, kredit rumah, betul. Kredit motor, betul. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman atau adik-adik mahasiswa butuh dana cepat ya, misalnya mau beli rumah atau tiba-tiba butuh handphone atau butuh kendaraan baru, itu bisa banget melalui pinjaman gitu ya. Oke, hari ini kita mulai masuk ke pertemuan ke-7 dan dimulai dulu dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, bermutu, dan terukur. Dan tujuan pembelajaran kedua yaitu mampu memahami konsep akuntansi rekening kredit modal kerja secara komprehensif dan aplikatif. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran ketiga yaitu mampu melakukan pencatatan akuntansi untuk transaksi persetujuan kredit modal kerja, perhitungan bunga dan pembayaran angsuran kredit modal kerja, serta pelunasan kredit modal kerja. Oke, sebelum masuk ke materi yang lebih mendalam, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Misalnya nih, ada seseorang yang punya toko dan kebetulan dia mau melakukan pengadaan barang atau persediaan, dan kebetulan saat itu juga sedang momen lebaran gitu ya. Jadi kan biasa kalau momen lebaran tuh perputaran barang tuh cepat gitu ya, pembeliannya meningkat gitu. Nah, apa yang harus dilakukan si seseorang yang punya toko tersebut kalau misalnya saat sudah tiba momen lebaran, seseorang tersebut mau mengadakan stok atau memperbanyak persediaannya, tetapi tidak punya uang tunai gitu, atau tidak punya simpanan untuk membeli barang tersebut. Ada yang mau menjawab? Mungkin? Silakan. Oh ya, Rizky, silakan. Di jawabannya itu bank bisa, tergantung sih sebenarnya, bank bisa dapat memberikan kredit modal kerja agar usaha itu dapat membeli persediaan dari barang usaha tersebut. Oke, jadi langkah alternatifnya adalah meminjam uang ke bank gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bank mau nggak meminjamkan uangnya kepada si pemilik usaha tadi? Mau. Ya, tergantung sebenarnya ya, gimana track record si pengusaha tadi gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi pinjaman yang diberikan atau kredit, yaitu pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu. Jadi berdasarkan pengertian ini ada 3 unsur utama kredit ya atau pinjaman. Yang pertama adalah penyediaan uang atau tagihan. Yang kedua, persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Jadi dalam melakukan pinjam meminjam itu biasanya ada kontrak ya, kontrak secara tertulis yang mengatakan kalau ada kesepakatan tertentu ya. Jadi satu pihak meminjam, satu pihak memberi pinjaman. Karena kan tidak mungkin kalau kalian tiba-tiba datang ke bank dan langsung bilang secara lisan tanpa ada kontrak gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu kewajiban melunasi utang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di setiap kontrak biasanya sudah termasuk ya jangka waktu pelunasan utangnya ya, apakah jangka pendek kurang dari 1 tahun atau jangka panjang lebih dari 1 tahun. Oke, komponen pengembaliannya itu bisa berupa bunga gitu ya. Jadi kalau kalian pinjam
sebesar 100 juta, bunganya 10%, itu biasanya kalian mengembalikan sebesar 110 juta, betul ya. Terus ada imbalan atau fee atas layanan perbankan, dan yang ketiga ada pembagian hasil keuntungan atau bagi hasil. Nah, ini biasanya berlaku di perbankan syariah ya untuk sistem bagi hasil. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat tadi ya, manfaat. Nah, yang pertama ada daya guna uang, yaitu kredit dapat meningkatkan daya guna utility dari uang yang beredar di masyarakat. Misalnya ya, Tuan A punya uang 100 juta, dan uangnya nih nganggur, hanya disimpan di bank, tidak dipakai. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh bank? Jadi bank itu menyalurkan 100 juta tadi berupa pinjaman ke Tuan B yang butuh pinjaman gitu ya. Tapi bukan berarti si Tuan A memberi pinjaman ke Tuan B, tidak ya. Jadi Tuan A menyimpan uangnya di bank sebesar 100 juta, daripada uangnya 100 juta yang nganggur, mending disalurkan ke orang lain yang butuh pinjaman sebesar 100 juta tadi ya. Selanjutnya ada daya guna barang, yaitu kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari barang melalui pembiayaan produksi. Contohnya, Tuan A mungkin punya tanah, tapi tanahnya kosong, tidak dipakai gitu. Mau dibikin apa? Entah mau dibikin ruko atau dibikin lahan pertanian, itu kan tetap butuh modal ya. Dan mungkin si Tuan A tadi ini belum punya modal gitu, makanya dia bisa melakukan pinjaman ke bank gitu ya. Jadi kalau misalnya dapat cair gitu pinjamannya, itu bisa entah dia bikin ruko atau lahan pertanian tadi ya untuk beli pupuk dan lain sebagainya. Yang ketiga ada peredaran uang, yaitu kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dalam perekonomian. Misalnya ada satu kelompok usaha butuh uang. Kalau misalnya bank melakukan persetujuan untuk meminjamkan uang, kan bisa jadi si kelompok usaha tersebut bisa beli barang dari supplier gitu ya. Nanti supplier beli barangnya lagi dari distributor. Nanti distributor beli barang lagi dari pabriknya, seperti itu. Itu kan terjadi sirkulasi ya, peredaran uang gitu ya. Dari supplier, distributor ke pabrik. Seperti itu. Yang keempat ada stabilisasi ekonomi. Nah, stabilisasi ekonomi yaitu kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi yang efektif. Contohnya, kalau misalnya terjadi inflasi, apa yang bisa dilakukan oleh bank kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau misalnya terjadi inflasi, bank mengapakan suku bunga? Ya, betul sekali. Bank menaikkan suku bunga ya. Biar apa? Biar banyak orang yang menabung. Hal yang sebaliknya, jika misalnya terjadi misalnya pandemi atau resesi, itu kan sebenarnya orang-orang lesu ya ekonominya. Jadi orang-orang tuh sebenarnya butuh tambahan uang seperti itu. Makanya banyak pemerintah yang menurunkan suku bunga gitu ya, biar uang tuh banyak beredar di masyarakat. Selanjutnya ada kegairahan berusaha. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat dan mendorong inovasi. Sama ya, jadi kalau ada yang butuh uang, bank mencairkan secara mudah gitu ya kepada kelompok usaha tertentu. Biar apa ya? Biar dia bisa berusaha gitu daripada dia menganggur di rumah gitu ya. Kalau mungkin nanti kalian lulus mau buka usaha nih, punya keterbatasan dana, itu boleh banget mengajukan pinjaman ya ke bank gitu. Yang terakhir yaitu pendapatan nasional. Jadi kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan hubungan ekonomi internasional. Contohnya misalnya sebuah perusahaan itu dapat kredit, anggaplah 500 miliar nih perusahaan, bank menyetujui ya pinjaman sebesar 500 miliar. Saat bank menyetujui, otomatis kan perusahaan dapat dong 500 miliar ini. Nah, digunakan untuk apa? Misalnya buka pabrik baru atau ekspansi perusahaan. Nah, kan kalau ekspansi perusahaan ataupun buka pabrik baru itu kan pasti menyerap tenaga kerja ya. Ya, jadi misalnya tiba-tiba nih di Gorontalo buka pabrik apa nih misalnya gitu ya. Kan otomatis tenaga kerja yang ada di Gorontalo ikut terserap gitu ya. Nah, dan jika tenaga kerja terserap, otomatis tenaga kerjanya akan menerima gaji gitu ya. Tenaga kerja terima gaji pasti dipotong pajak. Makanya setelah dipotong pajak, otomatis pendapatan nasionalnya juga meningkat, pendapatan nasional negara gitu ya.
Oke, setelah tadi kita bahas pinjaman, kita masuk ke modal kerja. Tadi kita bahas pinjaman secara umum ya, ini secara spesifik ya, yaitu pinjaman modal kerja. Nah, kredit modal kerja adalah sebuah kredit yang diberikan oleh bank untuk menambahkan modal kerja debitur maupun sebagai modal awal dari usaha yang didirikan oleh debitur. Jadi misalnya nih kalian punya usaha, terus yang seperti contoh sebelumnya yang saya contohkan ya, kalau Bapak punya toko kelontong misalnya dan sudah musim lebaran, butuh uang cepat gitu ya untuk mengadakan persediaan atau stok barangnya, itu bisa banget melakukan pinjaman modal kerja atau biasanya KUR ya, kredit usaha rakyat, betul, kredit usaha rakyat. Nah, ini manfaatnya dari kredit modal kerja, ada modal awal usaha, tanpa harus menunggu akumulasi tabungan itu sendiri. Tapi tentu saja bank pasti harus melihat track record dari si peminjam ya. Catatan yang buruk gitu, mungkin pernah pinjol ya, pinjaman online dan tidak dilunasi, sampai mungkin sering lihat komen-komen di sosmed atas nama ini, segera melunasi, itu kan biasanya BI checkingnya bermasalah gitu ya. Nah, itu biasanya akan susah untuk dapat pencairan uang. Selanjutnya ada fleksibilitas penggunaan, modal yang bisa disimpan sehingga bisa digunakan sewaktu-waktu ya. Jadi kalau misalnya uangnya cair, anggaplah pinjamnya 100 juta, ya nggak apa-apa, nggak langsung 100 jutanya digunakan gitu. Bisa kalian hanya 10 juta, 10 jutanya dulu yang dipakai gitu ya. Terus ada bunga efisien, yaitu bunga kredit hanya dikenakan pada uang yang sudah ditarik sehingga besarnya pembayaran kredit bisa diatur sesuai kebutuhan. Jadi kayak misalnya tadi dari 100 juta kalian hanya pakai 10 juta. Jadi yang dikenakan bunganya hanya si 10 juta tadi gitu ya, yang kalian tarik gitu ya. 90 jutanya kan masih mengendap di bank gitu ya. Jadi tidak dikenakan bunga. Selanjutnya ada angsuran bertahap. Jadi ya mengangsur sesuai dengan perjanjian yang tertuang di kontrak tersebut ya, bisa tiap bulan gitu ya, sesuai perjanjiannya. Selanjutnya ada transparansi perjanjian. Nah, dengan adanya surat kontrak perjanjian itu kan biasa semuanya tertuang di dalamnya ya. Berapa bunganya, biaya apa saja selain bunga yang harus dikeluarkan gitu ya. Kapan harus dibayar, seperti itu. Oke, ini adalah karakteristik kredit modal kerja. Jadi biasanya modal kerja itu kecil ya, antara 500 juta sampai 5 miliar. Ya sebenarnya tergolong kecil, karena kalau usaha tuh ya 5 miliar tuh masih tergolong ya masih masuk kecil sebenarnya ya, dibandingkan kalau misalnya perusahaannya sudah besar kan pasti bunyinya tuh udah ratusan M gitu ya. Seperti itu. Oke, terus jangka waktunya maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Penggunaannya biasa untuk modal kerja, bahan baku, persediaan gitu ya, piutang dan gaji, bayar gaji itu boleh pakai modal kerja. Bunganya dan jaminan. Jaminan itu biasanya fixed asset ya. Kan biasanya kalau kalian ke bank atau mau pinjam sesuatu, apa yang mau dijaminkan? Bisa motor, rumah gitu ya, mobil gitu. Oke. Sebelum kita pindah ke materi selanjutnya, ada pertanyaan? Oke. Ya. Izin Mem, saya ingin bertanya terkait dengan perbedaan dari kredit modal kerja dengan kredit investasi, itu apa sebenarnya? Oke, tadi sudah dijelaskan ya, kalau kredit modal kerja itu kredit yang digunakan untuk modal kerja gitu ya, untuk kebutuhan persediaan, untuk bayar gaji. Tapi kalau misalnya kredit investasi itu untuk investasi. Jadi kalau kalian buka suatu usaha, investasinya misalnya di mana? Di fixed asset biasanya ya, di kendaraan atau di gedung atau di mesin gitu, yang biasanya manfaatnya jangka panjang ya, lebih dari setahun malah. Makanya disebutnya investasi gitu, karena ya memberikan manfaat kembali untuk si perusahaan gitu ya. Oke. Sudah jelas? Oke, selanjutnya kita masuk ke pinjaman rekening koran, di mana pinjaman rekening koran biasa disingkat sebagai PRK ya. Jadi kalau kalian mungkin ketemu baca buku atau mungkin baca jurnal, itu ada singkatan PRK, itu ya kepanjangannya pinjaman
rekening koran. Nah, pinjaman rekening koran merupakan pinjaman yang dananya dipindah bukukan ke rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, biliet giro, atau pemindah bukuan. Ya. Jadi yang namanya sudah berbau pakai cek, pakai biliet giro itu biasanya nominalnya besar ya. Tidak mungkin sekali penarikan hanya 10 juta, 20 juta, itu biasanya lebih dari itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa keuntungannya. Jadi yang pertama ada hak tarik. Debitur dapat menarik dana hingga plafon yang ditetapkan. Jadi terserah bank mau memberikan plafon berapa. Biasanya dilihat dari usahanya, keuntungan usahanya per bulan berapa gitu ya. Apakah si nasabah bisa melunasi dengan plafon yang ditetapkan gitu ya. Selanjutnya ada bunga harian ya, dihitung secara harian berdasarkan debitnya hanya dari dana yang benar-benar ditarik. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau misalnya pinjamannya 100 juta tapi yang ditarik hanya 10 juta, berarti yang kena bunganya hanya 10 juta, betul ya. Yang ketiga ada pelunasan pokok ya, pokok dilunasi pada saat jatuh tempo dengan maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. Tadi ya, jadi yang kalau dipinjam hanya 10, yang ditarik hanya 10 juta, yang dilunasi ya 10 juta saja gitu ya. Karena 90 jutanya masih mengendap di bank, seperti itu. Nah, ini ada kriteria dari pinjaman rekening koran. Yang pertama ada limit kredit di atas 500 juta sampai dengan 10 M ya. Ya, makanya kalau pakai rekening koran tuh biasanya limit pinjamannya lebih besar. Tadi kan hanya sampai 5 M ya, kalau misalnya pakai pinjaman biasa. Nah, selanjutnya ada fasilitas kredit untuk pembiayaan modal kerja yang fluktuatif dan bersifat jangka pendek. Biasanya kurang dari 1 tahun, tetapi bisa diperpanjang seperti itu ya. Yang ketiga ada fasilitas untuk kebutuhan modal kerja khusus tadi ya, untuk persediaan, untuk bayar gaji seperti itu. Terus jangka waktunya tadi sudah, jaminan berupa fixed asset ya. Jadi kalau mau minjam pasti bank minta jaminan. Tidak mungkin kan punya kontrak tapi tiba-tiba bank ngasih uang tanpa ada jaminan gitu ya. Oke, suku bunga kompetitif sesuai dengan ketentuan bank. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh transaksi akuntansi kredit modal kerja. Nah, bisa kalian baca di sini dijelaskan kalau PT Cahaya Timur mempunyai kontrak kerja dengan 3 perusahaan, di mana setiap tanggal 28 harus bayar gaji karyawan sebesar 100 juta. Ingat ya, di tanggal 28 dia bayar 100 juta. Tapi si PT Cahaya Timur ini baru terima uang nih, pendapatannya di tanggal 5, di tanggal 10, dan di tanggal 15. Paham ya soalnya ya? Jadi kan di akhir bulan nih, tanggal 28 dia harus bayar 100 juta. Sementara dia punya uang baru di awal bulan nih, di tanggal 5, 10, dan 15. Pertanyaannya, kira-kira bisa nggak si PT Cahaya Timur nih bayar di bulan pertama? Di akhir bulan pertama, sebesar 100 juta. Bisa? Bisa? Bisa ya? Dari mana? Betul sekali ya, bisa mengajukan pinjaman ke bank. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bank bersedia? Bersedia nggak? Kenapa bersedia? Menerima pemasukan ya. Ya, oke, dapat jaminan dan juga ada di bulan yang akan datang akan menerima pendapatan gitu ya. Oke, nah bagaimana jurnalnya? Ini bisa, ini contohnya ya, jurnal dari transaksi yang tadi. Jadi saat kredit dicairkan di tanggal 28 Januari, jurnalnya itu kredit modal kerja yang diberikan pada giro PT Cahaya Timur. Jadi debit kreditnya 100 juta. Saat PT Cahaya Timur membayar gaji kepada karyawan yang 100 juta tadi, itu bank tidak mencatat ya, karena itu di luar urusan bank sebenarnya. Jadi yang mencatat si PT Cahaya Timur. Yang ketiga, saat PT Cahaya Timur menerima tagihan dari pelanggan, dicatatlah kasnya 75 juta dan giro PT Cahaya Timur dikredit sebesar 75 juta. Hal yang sama terjadi di tanggal 10 dan di tanggal 15. Karena kan 3 kali menerima ya, 5, 10, dan 15. Yang terakhir adalah saat PT Cahaya Timur melunasi kredit, yaitu giro PT Cahaya Timur debitnya, kredit modal kerja yang diberikan 100 juta, dan pendapatan bunga kredit sebesar 2 juta. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan?
Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau begitu saya menganggap adik-adik semua sudah paham dan sudah menguasai materi yang diberikan. Oke, kalau begitu hari ini kita lanjutkan dengan kuis ya. Boleh disiapkan handphonenya. Oke, ini barcode-nya bisa kalian scan ya. Kodenya 916493. Bisa? Kita mulai ya untuk kuisnya. Jadi ya, untuk sebenarnya kuis ini untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian atas materi tadi yang diberikan. Oke, saya mulai ya. Oke. Oke, tepuk tangan ya. Oke, berarti yang dapat ranking 1 Winda, ranking 2 ada Aurora, dan ranking 3 ada Dandi ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, setelah ini yang dapat ranking boleh tagih hadiahnya ke saya ya setelah kelas. Sebelum kelas ini ditutup, saya mau memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah gitu ya. Secara berkelompok. Jadi pembagian kelompoknya disesuaikan dengan tempat duduk sekarang gitu ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Nanti didiskusikan. Nah, nanti hasilnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan terkait tugasnya? Oke, nggak ada ya. Silakan bisa difoto atau mungkin nanti filenya saya upload ya di Spada, nanti bisa kalian akses. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi kelas hari ini ya. Terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa sudah hadir. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi perbankan pada program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.